Selamat datang di podcast Biar Nggak Nyesel episode kesekian. Nggak usah berlama-lama, episode ini adalah lanjutan dari episode sebelumnya. Waktu aku bahas tentang buku Show Your Work. Dan di episode itu aku janji untuk ngobrolin tentang practical tips dan juga tricks yang disampaikan sama Austin Kleon, si penulisnya. Gimana caranya biar kamu bisa memulai untuk show your work to the public. Untuk kamu bisa, mungkin di sini manifestasinya banyakan bikin konten yang hopefully bisa gampang langsung kamu praktekin tanpa harus overthinking dan musing-musingin bikin konten yang bagus tuh kayak gimana. Kalau kamu penasaran bikin konten yang gampang itu kayak gimana, dengerin sampai habis. Oke, disclaimer dulu sebelum kamu beranggapan bahwa episode ini akan mengajari kamu untuk gimana caranya bikin konten supaya viral atau gimana caranya biar dapat followers dan viewers yang banyak. Nope, I'm sorry. Tapi buku ini dia jelasin practical things yang menurut Austin Kleon itu bisa kamu lakukan dengan, kalau ini menurut aku pribadi, dengan pendekatan yang sangat sederhana dan somehow make sense. Kenapa hal-hal itu adalah hal yang bisa kamu share di publik, terutama di social media. Dan terakhir, aku akan share juga insight dari buku ini, apa yang bisa kamu lakukan di offline moment. Jadi nggak cuma di social media aja, tapi ketika kamu ketemu orang secara langsung, apa yang bisa kamu lakuin supaya kamu tetap bisa show your work. Dan disclaimer yang lain, ini adalah cara yang sangat basic, tapi lagi-lagi menurut aku ini masuk akal. Jadi kalau kamu pengen tahu variasi cara apa ya supaya bisa improve konten yang kamu sekarang mungkin nggak di fase pemula, mungkin bukan episode ini yang kamu dengerin, tapi kalau kamu beneran masih di fase maju mundur buat bikin konten, then episode ini akan mudah hopefully buat kamu praktekin. Kita langsung masuk aja kali ya ke tips dan practical things yang pertama. Aku harap kamu masih inget salah satu mindset yang kemarin jadi foundation juga dari buku ini dan juga aku praktekin untuk bisa mulai bikin konten adalah be an amateur atau jadi amatir. Dan dengan jadi amatir, hal yang bisa kamu lakukan adalah ini, practical tips yang pertama. Teach what you know. Sharing hal yang kamu tahu. It's very sensitive sebenarnya, apalagi di era sekarang kayak semua orang bisa ngomong apapun, entah di level pemahaman yang rendah atau orang yang sudah sangat expert di bidang itu, sekarang semua orang bisa cerita dan ngajarin orang lain. Basically, apapun yang kamu lakukan, syukur-syukur kamu juga memang menguasainya, di situ selalu ada hal yang bisa orang lain pelajari. Jadi it's a very nice and very sweet spot kalau kamu lagi belajar sesuatu dan kamu share itu ke orang lain. Kalau kemarin aku ambil contohnya adalah salah satu edu creator, Bia Donat, yang dia lagi belajar make up dan dia jadiin itu satu journey yang dia posting ke orang-orang. Reactionnya jadi positif, entah ngerasa relate atau yang udah lebih jago bisa saling kasih masukan. Dan aku ngeliat diskusinya tuh sangat produktif di kolom komentarnya. Tapi kalau buat kamu itu masih terlalu sulit, apalagi kamu harus, post your face in front of the society, itu masih terlalu berat buat kamu. Austin Kleon kasih referensi lain kayak kamu bisa share your reading list, kamu bisa share sekarang kamu tuh lagi interest untuk mempelajari hal apa aja, atau kamu bisa share step by step melakukan sesuatu. Ini juga banyak yang orang lakukan, makanya banyak food influencer atau food content creator yang ngelakuin how to do this recipe, that recipe. Itu bermanfaat buat banyak orang kan. Kamu gak harus punya satu hal yang bombastis atau yang itu harus keren banget di mata orang. Apapun yang lagi kamu lakukan sekarang, dan kalau kamu udah nemu step by stepnya, itu selalu bisa jadi informasi baru loh buat orang lain. Jadi itu selalu bisa kamu share. Ini mungkin jadi hal yang perlu kamu ingat, karena aku sendiri pun juga meyakini kamu tuh gak pernah bener-bener tahu loh siapa orang yang butuh hal yang kamu tahu di luar sana, dan berapa banyak orang yang mungkin bisa terbantu dengan apa yang udah kamu punya sekarang. Jadi jangan pernah ngerasa kecil, jangan pernah ngerasa minder. Pakai mindset amatirnya untuk bisa share sebasic apapun yang kamu punya sekarang. Practical tips yang kedua adalah share something small every day. Yang namanya overnight success itu mitos ya. Kalaupun ada orang yang tiba-tiba viral dan melejit hanya dalam semalam, antara itu cuma wave-nya aja, atau sebenarnya orang itu pun juga udah ngebangun reputasinya dari jauh-jauh hari sebelum malam itu dia tahu kalau dia bakal melejit. So, yang bisa kamu lakukan adalah coba buat schedule yang ringan tapi rutin, kayak 1 kali dalam sehari kamu post apa yang udah kamu lakuin hari itu. Gak usah dalam konten yang berat, gak usah jadi reels yang perlu proses editing. Kamu bisa share hasil dokumentasi kamu kecil-kecilan. Bahkan di buku ini Austin Kleon itu ngasih cara yang berbeda untuk fase yang berbeda. Misal, kamu masih di tahap pemula di proses apapun yang sekarang lagi kamu jalanin, kamu bisa share hal apa yang menginspirasi kamu, kenapa pertama kali kamu mau mulai. Persis kayak
podcast ini. Kalau kamu bongkar-bongkar episode lama tuh, episode awal-awal itu adalah tentang kenapa aku mulai podcast ini. Terus di episode-episode yang rada ke tengah, itu aku recalling lagi kenapa aku masih mau ngelanjutin proses bikin podcast ini. Jadi somehow ya, selalu menyenangkan sih untuk bisa cerita tentang proses discovery-nya diri kita sendiri yang ternyata gak jarang loh, itu tuh bisa menginspirasi orang lain. So maybe it's your time, meskipun ini masih fase awal banget kamu mulai. Kalau misalkan kamu ada di fase tengah di dalam proses kamu selalu bisa share gimana work in progress-nya, kamu bisa share apa obstacle-nya di tengah proses ini, dan itu juga bisa jadi inspirasi buat orang lain. Kalau kamu ternyata udah di end of the process, kamu udah mulai ngelihat hasilnya, kamu selalu bisa share tentang final produknya seperti apa, kamu bisa share learning-nya kemarin setelah kamu ngelewatin semua journey itu kayak apa. See? Di fase apapun kamu sekarang, dari hal yang sedang kamu lakukan, selalu ada hal yang bisa kamu share. Ini ada hal yang sedikit menggelitik. Si Austin Kleon itu bilang kalau secara konsisten update apa yang sedang kamu lakukan sekarang, itu jauh lebih beneficial daripada kamu nge-update CV terus-terusan. Sebagai career coach yang aku selalu menyarankan kayak, update terus ya CV-nya teman-teman. This one hits. I mean, bener sih. Dengan kamu posting apa yang sedang kamu lakukan sekarang, aktivitas kamu, kesibukan kamu, orang tuh tanpa harus ngeliat CV kamu, pengalaman kamu itu ngapain aja, orang bisa tahu, oh Tasya is doing this right now. Oh Tasya is building this right now. Dan menurut aku itu sangat valuable. Dan ini tuh gak cuma tentang sharing sesuatu di Instagram atau di story Instagram ya. Tapi di LinkedIn, kalau kamu selesai melakukan sesuatu, share aja. Ini hal yang cukup menarik di LinkedIn ya. Kalau beberapa mentiku tuh suka kayak agak, malu kak nggak pede untuk posting di LinkedIn. Tau nggak? LinkedIn tuh adalah platform di mana semua orang pamer. Jadi kalau kamu pamer sesuatu di LinkedIn, orang nggak akan mikir, ih kok pamer? Semua orang pamer di LinkedIn. Nice. Jadi pakai aja platformnya for good benefit for you gitu. Tahu nggak sih kalau HR itu ketika buka LinkedIn kamu, itu nggak cuma scrolling ke bagian experience atau di bagian certification. HR suka ngintip di bagian activities. Kamu habis nge-like postingannya siapa, kamu habis komentar di postingannya siapa, dan kamu habis nge-post apa sih gitu. Kalau aktivitas kamu di LinkedIn itu bisa memperkaya isi experience kamu, bahkan bisa lebih menjelaskan dibandingkan deskripsi CV kamu, tidakkah itu menguntungkan dan menarik di mata HR? Jadi mulai ya teman-teman yang mungkin sekarang lagi struggling atau sedang berusaha untuk cari opportunity baru di dunia korporasi, terutama perbaiki lagi aktivitas di LinkedIn-nya. Another practical tips yang juga Austin Kleon tekankan ketika kamu mencoba untuk sharing something small every day adalah, pertama, jangan musingin platformnya. Buat di tahap awal, pilih aja platform yang kamu paling nyaman deh. Kalau buat aku pribadi dulu Instagram, definitely. Karena kayaknya udah terlalu sering pakai Instagram dan visual yang menyenangkan tuh buat aku sendiri bikin prosesnya jadi seru juga. Jadi aku pilih Instagram instead of TikTok. Kemudian kenapa podcast ini muncul ya? Karena aku lebih suka media yang dengan audio gitu. Jadi pertama kamu gak perlu musingin platformnya. Pakai yang kamu rasa paling nyaman. Dan kalau kamu ada energi dan waktu lebih, kamu bisa roll out ke platform lain. Kamu bisa berkembang ke platform lainnya. Yang kedua, gak usah musingin harus perfect. Hai sobat-sobat perfeksionis. Belajar bareng-bareng ya. Buat bikin konten ini yang pertama-tama emang gak perlu musingin harus perfect. Karena menurut Austin Kleon, 90% dari apa yang kita buat itu tuh sampah. Itu tuh jauh dari perfect gitu. Jadi, karena lebih banyak sampahnya daripada yang kita rasa itu adalah masterpiece, lempar aja keluar dan biarkan orang-orang, audiens yang menentukan apakah yang tadi kamu pikir sampah itu cukup bagus buat mereka, atau cukup inspiring buat mereka, atau malah memang gak berguna. Tapi, kalau kamu bahkan gak pernah nge-post itu, kamu tahu dari mana kalau itu masterpiece atau itu sampah? Tips selanjutnya, di buku ini dia tuh bilang kayak, it's simple but it is not easy. Then make it simple. Jangan bilang kamu gak punya waktu untuk posting hal-hal kecil dari hal yang kamu lakuin. Make a time, kata dia. Sisihin 30 menit setelah kamu kerja seharian, oke deh 30 menit buat ngambil satu masterpiece. Mungkin dari hal yang udah kamu record, atau dari foto yang udah kamu ambil, share itu. Tapi jangan kelamaan juga dan musingin dan tenggelam dalam gimana kamu nge-postnya di platform yang kamu pilih. Setelah 30 menit selesai, balik kerja lagi.
sepenting-pentingnya sharing kerjaanmu, emang paling penting adalah ngelanjutin kerjaanmu. Jadi jangan sampai malah tenggelam sama proses sharingnya itu sendiri. Tips yang terakhir masih soal posting di social media dan online platform adalah kalau memang kamu itu ragu banget apakah postingan ini perlu di-post atau enggak, Austin Kleon kasih tips yang menurut aku make sense. Let it sit for 24 hours, biarin aja dia untuk 24 jam ke depan, nggak usah dipikir, nggak usah disentuh. Setelah 24 jam lewat, coba revisit lagi dan rasain masih mau di-post nggak postingan yang satu ini. Kalau enggak, then get rid of it. Ya udah, itu biar jadi konten personal kamu. Move on ke hal berikutnya yang bisa kamu share ke publik. You have to make it simple even though it's not easy. Jadi kalau ada hal-hal yang mulai complicate things, mungkin kamu bisa pakai diagram yang satu ini. Ini adalah practical tips yang terakhir, yaitu belajar memperkenalkan diri. Terutama kalau pekerjaan kamu atau hal yang sedang kamu lakukan itu bukan hal yang cukup awam buat sebagian besar orang. Ini pernah aku bahas juga di episode awal-awal, kayak yang di episode itu aku cerita banyaknya orang yang masih melekatkan identitas dirinya dengan pekerjaannya. Sehingga kalau pekerjaannya itu tidak terdengar awam, tidak terasa cukup well known, jadi nggak ngerti gimana caranya memperkenalkan diri. Austin Kleon di buku ini juga mempertegas betapa pentingnya untuk kamu tuh bisa memperkenalkan diri. Kalau kamu lagi di offline event, jangan pernah ngerasa memperkenalkan diri. Basa-basi itu adalah momen untuk kamu diinterogasi sama orang. Sebaliknya, justru itu adalah momen untuk kamu bisa dapat opportunity dengan kamu memperkenalkan diri kamu lebih baik. Ini salah satu tips kalau misalkan pekerjaan kamu ternyata adalah sesuatu yang sulit untuk dijelaskan. Contohnya pekerjaan aku sebenarnya. As a professional coach, nggak semua orang tuh ngerti what the hell is professional coach gitu. Kalau coach taunya ya Sintayong kan, atau sport coach, atau sekarang yoga coach gitu. Basically something that is associated with physical things. Sedangkan yang aku lakukan tuh enggak. Di samping itu, aku kerja sebagai salah satu project manager di salah satu HR consultant, dan di sela-sela itu aku bikin podcast kayak gini. Jadi gimana aku jelasin pekerjaanku di saat aku nggak punya title yang jelas, kayak aku jadi marketing manager atau aku jadi brand director. Aku nggak bisa jelasin itu. Ada beberapa cara yang bisa kamu pakai. Contohnya pakai caseku ya. Aku selalu bisa kenalin diri sebagai aku adalah orang yang suka kasih sesi-sesi mentoring buat teman-teman fresh graduates. Masalah orang-orang mau menginterpretasikan itu seperti apa, itu akan jadi diskusi selanjutnya. Atau aku bisa kenalin diri sebagai seorang professional coach yang suka bikin podcast. Atau kalau si Austin Kleon ini pakai, dia suka bilangnya kayak gini. Kalau siang aku jadi konsultan HR, kalau malam aku jadi podcaster. There are a lot of ways and so many ways gimana kamu bisa memperkenalkan dirimu sendiri. Tapi penting ya buat kamu mulai belajar gimana caranya kamu bisa memperkenalkan diri supaya setiap ada opportunity kamu bisa ready. Oke, to make this episode productive, hal yang bisa coba aku rangkum dari satu buku ini kali ya adalah basically orang itu nggak akan tahu kalau nggak dikasih tahu. Dan kalaupun orang itu mau cari tahu, kamu harus memastikan informasinya available di tempat mereka cari. Entah itu online ataupun offline. Dan ada banyak cara, simple dan mudah untuk membuat kamu memulai show your worth to the world. Anjay, to the world banget. Yang nggak perlu kamu pikir secara kompleks dan bikin kamu jadi overthinking bahkan sebelum kamu memulainya. Aku mungkin nggak bisa mengartikulasikan semuanya dengan sangat baik dan sebaik gimana buku ini menjelaskan. Jadi kalau kamu penasaran, kamu bisa cari aja bukunya. Mungkin yang digital book lebih reachable ya, karena kalau kamu mau physical book, I'm not so sure ini udah ditranslate ke Indonesia dan available di toko buku Indonesia. Karena di toko buku internasional kayak Periplus atau mungkin Kinokuniya atau Books and Beyond yang suka ada di bandara, aku tuh jarang banget ngeliat buku ini tuh ada gitu. Jadi kalau mau beli, mungkin kamu harus beli yang di Amazon, yang mana itu ongkir tuh bisa lebih mahal daripada bukunya sendiri. Jadi silakan dicari dan semoga isinya bisa resonate dan relate sama kamu. Tapi intinya kalau kamu mau belajar untuk bisa nge-publish hal-hal yang kamu lakukan dan kamu berharap bisa dapat opportunity lebih baik dari itu, atau bisa dibilang ini kayak practical ways-nya setelah kamu mulai aware bahwa personal branding itu penting buat kamu, aku sangat menyarankan buku ini sih. Oke, semoga ada hal inspiratif yang bisa kamu ambil. Syukur-syukur ini bisa langsung kamu praktekin. Kalau kamu setuju atau ada hal yang menurut kamu paling menarik dari 2 episode ini, please let me know in the comment. Dan kalau kamu pengen curhat atau kamu pengen sharing apapun secara lebih personal, kamu selalu bisa DM di Instagram podcast ini biar nggak nyesel.podcast. Atau kamu juga selalu bisa kepoin coaching programku di Instagram pribadiku @tashalma. Karena aku udah mempraktekkan apa yang ada di buku ini, jadi
Aku rasa informasi tentang aku, tentang program coachingku, bisa kamu cari di situ. Jangan lupa dengerin episode-episode berikutnya, siapa tahu ada hal yang lebih relate dan sesuai sama kondisi kamu. Jadi dengerin terus biar kamu gak nyesel. Bye-bye!